Bergesernya posisi Erick Thohir menjadi Menpora meninggalkan kursi kosong Menteri BUMN. Dan kini santer beredar kabar bahwa Kementerian BUMN akan dilebur dengan Danantara. Lantas idealkah rencana peleburan ini? Kita akan bahas bersama Toto Pranoto, Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI, dan Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Pak Toto, Pak Nurdin, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore, Ayu. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pertama ingin ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, saya ingin penjelasannya mungkin secara sederhana saja kepada masyarakat luas. Apa kemudian konsekuensinya jika Kementerian BUMN akhirnya benar-benar dilebur dengan Danantara? Plus minusnya akan jadi seperti apa, Pak Toto? Saya kira kita mesti lihat dulu kepada undang-undangnya ya. Undang-undang yang mengatur Danantara ini kan ada sekarang Undang-Undang 1 tahun 2025. Di sana disebutkan bahwa ada secara kelembagaan itu memang pengelolaan eksekutifnya BUMN itu ada di bawah Danantara. Kementerian BUMN tetap ada. Kementerian BUMN kan fungsinya adalah sebagai satu regulator, kedua dia juga berfungsi sebagai badan pengawas bagi Danantara ya. Serta kegiatan-kegiatan lainnya, corporate action misalnya kalau akan privatisasi misalnya ya, atau bikin BUMN baru, nah itu adalah fungsinya Kementerian BUMN. Jadi saya kira dalam konteks misalnya kalau saat ini belum ditunjuk adanya menteri atau PLT Menteri BUMN yang baru, saya kira mungkin belum jadi masalah karena kan itu mungkin tinggal tunggu waktu saja. Tapi saya kira menjadi sangat terlalu jauh kalau konteksnya kemudian Kementerian BUMN akan dilebur kepada Danantara ya. Karena kemudian masing-masing fungsinya kan memang sesuai dengan amanat undang-undang sudah disebutkan. Kementerian BUMN sebagai pengawas, Danantara sebagai pihak pengelola BUMN-nya. Jadi saya kira dengan struktur seperti ini maka ke depan saya kira pihak-pihak yang akan mengelola atau mengatur itu memang ada dua entitas yang berbeda begitu ya. Saya kira mungkin tinggal menunggu saja nanti kapan misalnya pelantikan PLT atau Menteri Direktur BUMN itu akan dilakukan. Kalau misalnya keinginannya melebur, berarti itu sama juga dengan artinya kita perlu mengamandemen lagi sebetulnya Undang-Undang 1 tahun 2025 tentang pengelolaan BUMN di Indonesia. Karena sudah jelas diatur dalam pasal-pasalnya. Apa fungsi Kementerian BUMN, apa fungsi dari Danantara. Jadi saya kira menurut pendapat saya kita harus menunggu dalam beberapa waktu kemudian. Apakah benar kemudian nanti pemerintah juga kemudian akan menetapkan secara definitif siapa yang akan menjadi pengganti atau PLT dari Menteri BUMN menurut saya. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut Anda sendiri lebih ideal kalau Kementerian BUMN dan juga Danantara ini menjadi dua lembaga yang terpisah, tidak dilebur, begitu ya Pak Toto? Iya, saya kira menurut saya yang ideal sekarang posisinya seperti itu. Oke. Jadi supaya ada pihak pengawas yang independen dipegang Kementerian BUMN dan nanti kemudian yang melaksanakan operasionalnya adalah pihak Danantara. Memang idealnya kalau kita misalnya mengacu kepada beberapa super holding company yang lain lah, misalnya Temasek di Singapura, Pakazana di Malaysia, itu memang tidak ada fungsi pengawas dipegang oleh Kementerian BUMN di sana, memang nggak ada. Semuanya ada dalam satu entitas, baik Temasek maupun Khazanah misalnya ya. Jadi menurut saya kalau dalam masa transisi ini kemudian nanti sudah bisa berjalan dengan lebih baik, kemudian juga Danantara ya sudah bisa menjalankan berbagai macam tugasnya sudah dengan lebih baik, kedepannya dalam jangka panjang mungkin saja bahwa nanti kemudian fungsi pengawasan itu kemudian bisa dilebur ke dalam organisasi Danantara secara lebih lebih optimal begitu. Tapi dalam saat ini menurut saya sebaiknya dua fungsi tetap eksis ya dalam konteks pengawasan dan operasional BUMN-nya. Baik, saya ingin tanggapan dari Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau tadi menurut Pak Toto sebaiknya Danantara dan Kementerian BUMN ini dipisah saja, tidak ideal begitu jika dilebur. Memang saat ini kita masih menunggu ya bagaimana kelanjutan dari isu peleburan Danantara dan juga BUMN. Tapi saya ingin tahu dari pandangan Komisi 6 sendiri, sebenarnya kalau menurut Anda, kalau melihat tugas dan fungsinya dari Kementerian BUMN, memang ideal tidak sih dilebur? Pak Nurdin? Secara substansi saya sependapat dengan Pak Toto bahwa saya sependapat dengan Pak Toto bahwa sebetulnya secara substansial itu tidak ideal kalau Kementerian BUMN kemudian dilebur kepada Danantara. Perlu kita memahami bahwa ide dasar pembentukan Danantara adalah di samping untuk menciptakan
BUMN kita bersaing di tingkat global, tingkat nasional. Di samping itu tujuan paling utama adalah bagaimana memacu daripada kinerja BUMN kita untuk menaikkan pendapatan negara, mengejar pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden 8%. Itu sebagai prasyarat untuk menjadi negara maju, terhindar dari jebakan pendapatan menengah. Nah, konkretnya Danantara menjadi salah satu ujung tombak negara dalam menggenjot pendapatan negara demi membiayai berbagai program pembangunan dalam kerangka untuk mewujudkan visi asta cita daripada Bapak Presiden baru. Oleh karena itu, muara dari semua itu ialah Indonesia bagaimana di tahun 2045 tatkala Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia kita sudah menjadi Indonesia yang maju, adil makmur dan sejahtera di usia 100 tahun Indonesia. Nah, oleh karena itu tentu diperlukan sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN, ada 3 fungsi daripada Kementerian BUMN, yaitu regulator, kemudian pengawasan dan pemegang syariah. Kalaupun nanti ada kehendak daripada Bapak Presiden untuk lebih mengefektifkan dan lebih menciptakan daripada kerjasama yang baik, antara koordinasi yang bagus antara dengan BUMN, maka mungkin tidak dilebur, tapi kemudian ada badan, ya, badan yang melaksanakan fungsi-fungsi BUMN. Kalau seandainya Bapak Presiden menurut kebutuhan dalam upaya mencapai cita, maka Kementerian BUMN tidak dilebur ke Danantara, tapi kemudian dibentuk sebuah badan yang fungsinya mungkin tidak jauh berbeda, yaitu fungsi pengawasan, regulator, dan tetap sebagai pemegang syariah. Karena menurut saya fungsi akuntabilitas kalau digabungkan, maka itu menurut saya tidak terlalu ideal ya, dengan menggabungkan antara regulator, pengawasan dengan operasional. Oleh karena itu maka kalau saya sebagai anggota DPR Komisi 6 mengharapkan bahwa yang mana yang menurut secara institusi itu lebih efektif, yaitu kalau Kementerian BUMN itu dianggap oleh Bapak Presiden bahwa tidak perlu ada kementerian tapi perlu sebuah badan, maka kita mungkin lebih ideal kalau ada badan daripada yang sama fungsinya dengan BUMN. Begitu kira-kira. Oke, Pak Nurdin, tapi kalau tadi Anda mengatakan bahwa memang tidak ideal kalau BUMN dan juga Danantara akhirnya dilebur, saya ingin mengetahui dalam kapasitas ini posisi Komisi 6 DPR RI seperti apa? Karena kan dari kemarin kita mendengar bahwa peleburan ini adalah hak prerogatif dari Presiden begitu. Apakah dari DPR sendiri hanya menunggu nanti perintah dari Presiden, atau sebenarnya bisa juga memberikan masukan-masukan terkait dengan peleburan atau tetap dipisahnya BUMN dan juga Danantara ini? Ya, kita kan secara konstitusional DPR itu di samping fungsi budgeting juga adalah fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Nah, fungsi pengawasan ketika roda pemerintahan itu secara struktural sudah berjalan, maka tugas DPR untuk melakukan pengawasan. Tapi kemudian ketika pemerintah menghendaki ada sebuah regulasi, ada sebuah kebutuhan undang-undang, maka tentu DPR tentu akan mendukung program pemerintah dengan adanya pembentukan undang-undang. Karena pembentukan undang-undang itu adalah oleh pemerintah dan DPR. Maka kewajiban DPR ketika misalnya Bapak Presiden menghendaki ada perubahan struktural, maka itu diajukan untuk revisi undang-undang. Dan bagi kita Komisi 6 tidak ada masalah sepanjang itu merupakan sebuah kebutuhan negara, kebutuhan pemerintah untuk untuk lebih mengefisienkan, mengefektifkan daripada untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi dalam upaya mencapai cita-cita dari Bapak Presiden. Baik, dan selain itu sebenarnya juga ada kekhawatiran publik. Mungkin saya bisa ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, kalau kita melihat secara Kementerian BUMN ini kan punya kewajiban ya untuk melapor ke DPR dan juga pelaporan kepada publik gitu. Kalau misalkan dialihkan nanti ke Danantara, di sini ada suara-suara yang mengkhawatirkan nantinya pengawasan publik bisa jadi lebih tertutup. Bagaimana pendapat Anda, Pak Toto? Ya, sebenarnya dalam undang-undang BUMN yang baru itu kan sudah diatur sebetulnya bagaimana nanti kemudian Danantara berinteraksi dengan para stakeholders, misalnya dengan DPR ya. Maka Danantara itu berkewajiban setiap tahun dia harus mempresentasikan apa yang disebut dengan rencana bisnis tahunannya atau RKAP-nya misalnya ya. Nanti juga Danantara misalnya juga harus, kalau misalnya DPR beranggapan perlu ada semacam investigasi khusus terhadap BUMN atau apapun, maka kemudian juga DPR bisa meminta pihak auditor BPK misalnya untuk masuk juga ke Danantara dan lain-lain. Jadi saya kira
dari segi pengawasannya itu sudah diatur oleh undang-undang sebetulnya mengatur soal ini. Nah, kemudian kedua juga sebetulnya pengawasan yang melekat kepada Danantara kan juga dikerjakan juga sebetulnya oleh organ struktur Danantara sendiri. Jadi kalau kita lihat layers-nya itu kan ada badan pengawas misalnya begitu ya. Lalu kemudian juga ada aparat penegak hukum sebagai istilahnya lembaga-lembaga yang masuk dalam pengawasan di Danantara yang berisikan semua saya kira pejabat-pejabat vital mulai dari kepala ketua KPK misalnya, BPK, lalu juga ada Kapolri dan lain-lain ya, atau juga PPATK misalnya. Jadi dari segi pengawasan dalam struktur Danantaranya sebetulnya sih sudah cukup strong begitu ya. Tinggal memang yang penting adalah bagaimana nanti mekanisme pengawasan ini bisa dijalankan efektif sehingga kemudian hal-hal yang tidak diinginkan misalnya ya dari aksi korporasi yang dikerjakan Danantara misalnya nanti keluar rea. Jadi mestinya mekanisme preventifnya itu sudah harus bisa jalan ya, baik di lingkup internal Danantara juga maupun di eksternal di parlemen, di DPR dan lain-lain. Jadi saya kira kalau kemudian juga beberapa informasi kunci mengenai Danantara juga bisa dipublish, saya kira juga masyarakat publik juga bisa mengawasi juga dengan lebih baik. Baik, yang penting adalah fungsi pengawasannya termasuk juga dari DPR seperti apa nantinya akan mengawasi Kementerian BUMN dan juga Danantara, entah itu nanti akan dilebur atau tetap akan menjadi dua entitas yang berbeda. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Toto Pranoto, Managing Director Lembaga Manajemen Bisa FEBUI. nambahkan sedikit? Boleh sedikit saja Pak, karena kita akan azan maghrib, sedikit saja boleh Jadi silakan. menambahkan dari Pak Toto bahwa fungsi pengawasan itu tidak akan berkurang sama sekali apakah dilebur atau tidak dilebur, tapi idealnya jangan dilebur. Kenapa? Karena ada dua komisi yang akan mengawasi Danantara, yaitu Komisi 6 berkaitan dengan operasional, kemudian Komisi 11 yang berkaitan dengan investasi. Sehingga insya Allah fungsi pengusaha akan berjalan dengan efektif gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dua narasumber kita, Pak Toto dan juga Pak Nurdin Halid. Terima kasih banyak atas analisanya. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore.